Kisah Abu Nawas memenangkan sayembara menghitung bintang. Dikisahkan, pada suatu pagi, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid sedang galau. Ia berjalan mondar-mandir di kamar pribadinya. Sambil merenung, terlintas sebuah pertanyaan di benaknya. Berapa jumlah bintang di langit dan bagaimana cara untuk menghitungnya? Siang harinya, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menghitung jumlah bintang di langit dan memberitahukan cara menghitungnya akan diberikan beberapa koin emas sebagai hadiahnya. Maka pengumuman sayembara pun disebarkan ke seluruh penjuru wilayah kerajaan oleh petugas istana. Banyak yang penasaran dengan isi sayembara tersebut, sehingga mereka pun berbondong-bondong dan berkerumun. Beberapa orang nampak sangat minat dan berpartisipasi. Sayembara tersebut terbuka bagi siapapun tanpa terkecuali. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid sendiri yang akan memimpin jalannya sayembara. Dan tiba saatnya sayembara pun dimulai. Dan bertempat di lapangan luas sebelah istana kerajaan. Siapa yang bersedia maju duluan? Ucap Baginda Raja. Dan tanpa diduga, peserta pertama adalah komandan pengawal istana. Berapa jumlah bintang di langit? Tanya Baginda Raja kepada komandan pengawal istana. Jumlah bintang di langit itu jutaan, Baginda, jawab komandan pengawal istana dengan tegas. Bagaimana cara menghitungnya? Raja kian penasaran. Komandan pengawal istana pun diam beberapa saat, kemudian geleng-gelengkan kepala dan tidak bisa menjawabnya. Sambil melirik, Raja pun mempersilahkan komandan istana untuk duduk kembali. Siapa lagi yang mau mengikuti sayembara ini? Silakan maju, ucap Baginda Raja dengan keras. Seorang pedagang kain sutra melangkah ke arah Baginda Raja sambil membenahi pakaiannya yang kurang rapi. Berapa jumlah bintang di langit, wahai pedagang kain? Tanya Baginda Raja. Jumlahnya miliaran, Baginda, jawab pedagang itu. Bagaimana caramu menghitungnya? Tanya Baginda Raja lagi. Karena ekspresi pedagang kain sama seperti peserta pertama. Akhirnya Baginda Raja pun mempersilahkan untuk kembali ke tempatnya semula. Menuju hitungan mundur kedua, Abu Nawas pun mengacungkan tangannya sambil merangsek ke depan. Saya yang bisa menjawab pertanyaan itu, wahai Paduka Raja, ucap Abu Nawas. Berapa jumlah bintang di langit, wahai Abu Nawas? Dan bagaimana kamu menghitungnya? Tanya Baginda Raja. Sebelum menjawab pertanyaan, Abu Nawas minta disediakan seekor kuda jantan besar. Beberapa panitia sayembara pun menggelandang hewan yang diminta oleh Abu Nawas. Jumlah bintang di langit menurut saya adalah sama dengan jumlah semua bulu kuda yang ada di kerajaan ini, Paduka Raja, jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke arah kuda tersebut. Dan cara menghitungnya pun sangat simpel, Paduka. Tinggal memulai dari angka 1 sampai selesai. Silakan Baginda Raja sendiri yang menghitung. Kalau Baginda tidak percaya, ucap Abu Nawas. Kerumunan peserta pun saling pandang satu sama lain. Beberapa saat suasana pun hening menyelimuti sayembara tersebut. Semua terpana dengan jawaban Abu Nawas. Raja pun berpikir bahwa tidak mungkin bisa menghitung semua bulu kuda yang ada di kerajaan. Akhirnya Raja pun berdiri dan maju sambil memberikan hadiah beberapa batang emas kepada Abu Nawas. Memang kau cerdik sekali, Abu Nawas, dan ini aku berikan hadiah kepadamu. Kau memang hebat, Abu Nawas, ucap Baginda Raja.
Kisah Abu Nawas, segentong air. Alkisah, kali ini Baginda Raja berencana akan berburu di hutan. Baginda Raja memerintahkan pembantunya untuk menyiapkan semua peralatan dan perbekalan selama berburu. Berbeda dari acara berburu sebelumnya, kali ini Baginda Raja mengajak serta Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja meminta Abu Nawas membantu membawa perbekalan dan dipersilakan memilih sendiri barang yang akan dibawa. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memilih gentong tempat wadah air minum yang cukup besar. Baginda Raja dan prajurit heran dengan pilihan Abu Nawas. Mereka menganggap Abu Nawas bodoh karena memilih gentong air yang besar dan berat. Padahal masih banyak barang yang lebih kecil. "Hai Abu Nawas, kenapa kau pilih barang bawaan yang paling berat?" tanya Baginda Raja penasaran. "Nanti Paduka Raja juga akan tahu sendiri," ucap Abu Nawas sambil tersenyum. Baginda Raja pun memerintahkan pasukannya untuk berjalan. Dan selama perjalanan tentunya Abu Nawas menjadi orang yang paling terakhir. Ia pun berjalan paling belakang karena beratnya membawa gentong air. Karena perjalanan yang cukup jauh, rombongan memilih berhenti untuk beristirahat sejenak. Saat itulah, mereka pun membutuhkan air untuk menghilangkan rasa dahaganya. Dan tentunya Abu Nawas menjadi orang yang paling dicari karena Abu Nawas yang membawa perbekalan air minum. Setelah dirasa cukup, akhirnya perjalanan pun dilanjutkan. Dan gentong air yang dibawa oleh Abu Nawas mulai berkurang isinya dan menjadi lebih ringan. Abu Nawas pun tidak lagi berjalan di belakang, kini ia berjalan di tengah-tengah rombongan. Setelah istirahat yang kedua, ketiga, dan seterusnya, gentong air yang dibawa oleh Abu Nawas pun semakin berkurang sampai kemudian gentong itu pun kosong sama sekali. Karena gentongnya sudah kosong, tentunya Abu Nawas pun meninggalkannya. Sehingga Abu Nawas pun bisa berjalan di samping Baginda Raja dan barisan terdepan. Melihat hal itu, Baginda Raja pun tersenyum. Kini Baginda Raja telah mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebelum berangkat. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," ujar Baginda Raja dalam hatinya. Kisah Abu Nawas membalas tipuan raja. Dikisahkan, pada suatu malam yang sangat dingin, Abu Nawas diundang oleh Raja Harun ar-Rasyid untuk menemani ngobrol. Nah, pada saat obrolan mereka tentang rasa dingin, tiba-tiba sang raja bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, maukah engkau telanjang bulat di atap rumah malam ini?" tanya Baginda Raja. "Oh, tergantung imbalannya saja, Paduka," jawab Abu Nawas. "Baiklah, engkau akan aku beri 500 dirham bila mau melaksanakannya," jelas Baginda Raja. "Dengan imbalan sebesar itu, Baginda Raja?" tanya Abu Nawas. "Betul, Abu Nawas," sahut Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun segera saja mencopoti bajunya. Setelah seluruh baju Abu Nawas dilepas, selanjutnya Abu Nawas pun naik menuju atas atap dan duduk-duduk di sana. Rasa dingin sangat menusuk kulit Abu Nawas semalaman. Dan baru menjelang subuh, Abu Nawas pun baru turun ke bawah. "Wahai Paduka, mana uang yang Padukan janjikan kepada hamba?" tanya Abu Nawas. "Sabar dulu, wahai Abu Nawas. Begini ya, semalaman apa yang telah engkau lihat?" tanya Baginda Raja. "Hamba tidak melihat apa-apa, tuanku. Hanya seberkas cahaya yang nampak dari kejauhan saja," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, engkau tidak berhak mendapatkan imbalan, karena engkau telah dihangati oleh cahaya itu," ujar Baginda Raja. "Loh, bagaimana bisa begitu, Paduka?
Hamba semalaman hampir mati kedinginan kok, protes Abu Nawas. Akan tetapi, sang raja tidak mau mendengar protes dari Abu Nawas. Bahkan sang raja menyuruh Abu Nawas untuk segera pulang ke rumahnya. Dengan tubuh yang masih kedinginan dan perasaan yang sangat sedih, akhirnya Abu Nawas pun meninggalkan istana menuju rumahnya. Dan dalam perjalanan menuju rumahnya, Abu Nawas pun berkata dalam hati, bagaimana mungkin Baginda Raja itu ingkar janji? Oh baiklah, aku harus mendapatkan apa yang menjadi hakku tadi. Setelah selang beberapa hari, Abu Nawas pun menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas mengundang rajanya untuk jamuan makan-makan di rumahnya. Raja pun menerima undangan Abu Nawas. Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah muncul di istana dengan tujuan menjemput rajanya bersama dengan rombongan kerajaan. Di tengah perjalanan, Abu Nawas pun minta izin kepada Baginda Raja untuk mendahului mereka dengan alasan ada hal yang harus dikerjakan di rumah, terutama untuk menyiapkan hal penyambutan meriah kepada Baginda Raja. Tidak beberapa lama kemudian, Abu Nawas sudah berada di tempat pesta. Ayo cepat dirikanlah kemah, teriak Abu Nawas kepada murid-muridnya. Abu Nawas rupanya menyuruh murid-muridnya agar keadaan menjadi siap dalam penyambutan nanti. Ada pula yang menyalakan api di bawah pohon besar. Kemudian ada periuk-periuk yang sudah terisi dengan daging dan digantungkan di dahan-dahan pohon itu. Setelah sejenak mengobrol, Abu Nawas mulai bercerita macam-macam agar rajanya menjadi senang. Karena keasikan ngobrol, akhirnya Baginda Raja pun terlihat memegangi perutnya pertanda rasa lapar sudah menjalar di tubuhnya. Wahai Abu Nawas, mana makanannya ini? Tanya Baginda Raja. Sabar Baginda, apinya lamban sekali panasnya Baginda. Padahal sejak tadi pagi dinyalakan loh Baginda, jawab Abu Nawas. Api jenis apa itu kok lamban sekali panasnya Abu Nawas? Coba antar aku ke dapur, ujar Baginda Raja. Setelah tiba di dapur, sang raja merasa sangat heran karena ada api namun tidak ada makanan yang sedang dimasak. Segentong air. Mana makanannya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Kali ini Baginda Raja berencana Itu Baginda berburu di hutan. ada di atas dahan pohon. Baginda Raja memerintahkan Jawab Abu Nawas sambil untuk menunjuk menyiapkan daging semua yang peralatan digantung dan di dahan perbekalan pohon. selama berburu. Pantas saja bagaimana Berbeda mungkin dari bisa acara masak berburu daging ini sebelumnya, kalau kali yang ini dimasak Baginda di Raja atas mengajak sana, serta sedangkan Abu Nawas. apinya di bawah. Kemudian Terlalu Baginda jauh Raja jaraknya meminta Abu Nawas, membantu ujar Baginda membawa Raja perbekalan dan keheranan. dipersilakan memilih Sama sendiri saja barang Baginda, yang akan dibawa. dengan kasusku beberapa hari yang Tanpa lalu. pikir panjang, Bagaimana Abu Nawas tubuhku memilih ini gentong dihangatkan tempat oleh pada cahaya air minum yang berada cukup dari besar. kejauhan, ucap Baginda Abu Raja Nawas dan prajurit menjelaskan. heran dengan pilihan Abu Nawas. Sang Raja Mereka Harun menganggap ar-Rasyid pun Abu Nawas langsung bodoh saja karena tertawa memilih mendengar gentong perkataan air yang Abu besar Nawas dan tersebut. berat. Padahal Baginda masih Raja pun banyak barang kemudian yang memerintahkan dipuji. salah seorang pengawalnya Hai Abu Nawas, untuk memberikan kenapa kau hadiah pilih 2 barang kali bawaan lipat yang dari paling apa berat? yang pernah Tanya dijanjikannya Baginda Raja kepada penasaran. Abu Nawas. Nanti Paduka Raja juga Itik akan panggang tahu berkaki sendiri, satu, ucap hadiah Abu sambil Nawas tersenyum. untuk Baginda Raja. Baginda Raja pun memerintahkan Suatu pasukannya ketika untuk Abu Nawas berjalan. diminta istrinya Dan selama perjalanan untuk tentunya mengantarkan Abu Nawas itik panggang menjadi kepada orang yang Baginda paling Raja terakhir. Harun Ia ar-Rasyid. pun berjalan paling belakang. Abu Nawas pun karena agak beratnya membawa keberatan. gentong air. Soalnya dia sendiri makan tanpa Karena lauk perjalanan yang cukup memadai. jauh, rombongan memilih Sudahlah, berhenti agar untuk Baginda Raja beristirahat makin sayang sejenak. sama kita, Saat suamiku, itulah, bujuk istri Mereka pun Abu membutuhkan Nawas. air untuk menghilangkan Abu Nawas pun rasa akhirnya dahaganya. mengalah. Dan Dengan tentunya berat Abu hati, Nawas menjadi orang ia yang pun paling menenteng dicari bungkusan karena Abu itik Nawas panggang yang membawa menggoda perbekalan itu. air minum. Diam-diam Setelah dalam dirasa perjalanannya, cukup, akhirnya Abu Nawas pun perjalanan tak pun tahan juga. dilanjutkan.
Dan gentong air biar yang ku dibawa ambil oleh Abu pahanya Nawas yang satu mulai itu, berkurang isinya pikir dan Abu Nawas menjadi sembari lebih mematahkan kaki Itik Abu Nawas pun tersebut. tidak lagi berjalan di Tanpa belakang. pikir panjang, Kini ia berjalan Abu Nawas di pun tengah-tengah langsung rombongan. memakan paha Itik Setelah tersebut. istirahat yang kedua, ketiga, Akhirnya dan Abu Nawas seterusnya, pun sampai gentong juga air ke yang istana dibawa dengan oleh Abu membawa Nawas pun Itik semakin panggang berkurang berkaki sampai satu kemudian menghadap gentong itu Baginda pun Raja. kosong sama sekali. Sesampainya di Karena istana, gentongnya Abu Nawas sudah pun kosong, disambut tentunya oleh Abu Baginda Nawas Raja pun dengan ramah. meninggalkannya. Rupanya Sehingga pada Abu saat Nawas Abu pun Nawas bisa berjalan datang, di samping Baginda Raja pun Raja sedang dan makan. barisan terdepan. Apa Melihat yang hal kamu itu, bawa itu, Baginda Raja pun wahai Abu tersenyum. Nawas? Kini Tanya Baginda Baginda Raja Raja. telah mendapatkan Melihat jawaban Abu Nawas atas sedang pertanyaan yang menenteng diajukan sesuatu. sebelum berangkat. Kamu memang cerdik, Abu Tanpa Nawas, banyak ujar bicara, Abu Baginda Nawas pun Raja langsung dalam menyerahkan hati. bawaannya kepada Baginda Raja. Setelah dibuka oleh Baginda Raja, Itik panggang rupanya. Gumam Baginda Raja sambil tersenyum cerah. Oh, terima kasih Abu Nawas, ucap Baginda Raja kepada Abu Nawas. Sama-sama Baginda Raja, jawab Abu Nawas. Belum lagi menikmati itik panggang hadiah dari Abu Nawas, Baginda Raja pun terdiam beberapa saat ketika mendapat itik panggang yang hanya berkaki satu itu. Mengapa itik panggang ini hanya berkaki satu, Abu Nawas? Memang di negeri ini itik-itik hanya memiliki satu kaki, Baginda Raja, jawab Abu Nawas. Kalau Baginda Raja tidak percaya, cobalah lihat di kolam, Baginda Raja, jelas Abu Nawas. Akhirnya mereka berdua pun berjalan menuju kolam. Di dalam kolam banyak itik berendam sambil mengangkat sebuah kakinya, sehingga tampak hanya berkaki satu. Itu lihatlah Baginda Raja, kata Abu Nawas cengengesan. Di sini itik-itik itu hanya berkaki satu, Baginda Raja. Lanjut ucapan Abu Nawas, sembari jarinya menunjuk gerombolan itik di kolam. Tentu saja Baginda Raja tidak mau ditipu, maka ia pun berteriak keras. Semua itik itu pun kaget, lalu menurunkan kaki yang dilipatnya dan langsung berterbangan. Tapi Abu Nawas juga tidak kehilangan akal. Subhanallah, kata Abu Nawas. Bahkan itik pun takut kepada Baginda Raja, karena Baginda Raja meneriakinya. Akhirnya itik-itik itu pun berterbangan dan menghadangkan kakinya jadi dua, Baginda Raja, ucap Abu Nawas kembali. Mata Baginda Raja pun melotot ke arah Abu Nawas. Sepertinya marah, namun yang terjadi justru ledekan tawa Baginda Raja. Hahaha. Yuk kita makan sama-sama itik berkaki satu itu, Abu Nawas, ajak Baginda Raja. Dan akhirnya Abu Nawas pun makan dengan lahap. Alhamdulillah, rezeki memang gak kemana, ucap Abu Nawas sambil memberikan senyum di bibirnya. Kisah Abu Nawas menjadi gila. Bapak Abu Nawas adalah penghulu kerajaan Baghdad yang bernama Maulana. Pada suatu hari, bapaknya Abu Nawas yang sudah tua itu pun sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Abu Nawas dipanggil ke istana oleh Baginda Raja dan diperintahkan untuk menguburkan jenazah bapaknya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan oleh Abu Nawas hampir tiada beda dengan Kadi Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga menghafani, mensolati dan mendoakannya. Maka Sultan bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi kadi atau penghulu menggantikan kedudukan bapaknya. Namun, demi mendengar rencana sang Sultan, tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas tiba-tiba nampak berubah menjadi gila.
Usai upacara pemakaman bapaknya, Abu Nawas pun mengambil sepotong batang pisang dan diperlakukannya seperti kuda. Ia menunggang kuda dari batang pohon pisang itu sambil berlari-lari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Orang yang melihat menjadi terheran-heran dibuatnya. Pada hari yang lain, ia pun mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam bapaknya. Dan di atas makam bapaknya itu, ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka pun menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh bapaknya. Pada suatu hari, ada beberapa orang utusan dari Sultan Harun ar-Rasyid datang menemui Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana. Kali ini Kata Baginda wazir, Raja berencana utusan akan Sultan. berburu di hutan. Buat apa Sultan Baginda memanggilku? Raja memerintahkan Aku tidak ada pembantunya keperluan dengannya. untuk menyiapkan Kata semua Abu Nawas peralatan dengan dan entengnya, perbekalan selama seperti berburu. tanpa beban. Berbeda Hai dari Abu Nawas, acara berburu kau sebelumnya, tidak boleh kali berkata ini seperti Baginda itu Raja kepada mengajak rajamu, serta Abu kata Nawas. utusan raja. Kemudian Hai wazir, Baginda Raja kau jangan meminta banyak Abu cakap. Nawas Cepat membantu ambil membawa kudaku ini perbekalan dan mandikan di dipersilakan sungai memilih sendiri supaya barang bersih yang dan akan segar, dibawa. kata Abu Nawas sambil menyodorkan pikir sebatang panjang, pohon pisang Abu Nawas yang memilih dijadikan gentong tempat wadah kuda-kudaan. air minum yang cukup Si wazir besar. pun hanya geleng-geleng kepala Baginda melihat Raja dan kelakuan prajurit Abu heran Nawas. dengan pilihan Abu Nawas. Abu Nawas, Mereka kau menganggap mau Abu tidak Nawas menghadap bodoh Sultan? karena memilih Tanya gentong wazir. air yang besar dan berat. Katakan kepada Padahal rajamu, masih aku banyak sudah barang tidak yang lebih tahu. kecil. Maka aku Hai tidak Abu mau. Nawas, kenapa kau Kata pilih barang Abu bawaan Nawas. yang paling berat? Tanya Baginda Raja. Apa penasaran. maksudnya Abu Nawas? Tanya Nanti wazir dengan Paduka rasa Raja juga akan penasaran. tahu sendiri. Ucap Sudah Abu pergi Nawas sana, sambil bilang tersenyum. saja begitu kepada rajamu. Baginda Raja Kata pun Abu Nawas memerintahkan sembari pasukannya menyaruh debu untuk dan berjalan. dilemparkan ke arah si Dan wazir selama dan perjalanan tentunya teman-temannya. Abu Nawas menjadi orang Si yang wazir pun paling segera terakhir. menyingkir dari Ia halaman pun rumah berjalan Abu paling Nawas. belakang Mereka karena pun segera beratnya melaporkan membawa keadaan gentong air. Abu Nawas yang seperti orang gila itu Karena kepada perjalanan yang Sultan cukup Harun jauh, rombongan ar-Rasyid. memilih berhenti untuk Mendengar penuturan beristirahat dari si sejenak. wazir, Saat Sultan itulah, Harun ar-Rasyid pun menjadi mereka pun geram dan membutuhkan berkata, air untuk menghilangkan kalian ini rasa bodoh semua, dahanya. hanya Dan menghadapkan tentunya Abu Nawas kemari menjadi saja orang tak yang pecus. paling dicari Ayo karena pergi Abu sana, Nawas yang ke rumah membawa Abu Nawas, perbekalan bawa dia air kemari minum. dengan sukarela Setelah ataupun dirasa cukup, terpaksa. akhirnya perjalanan Lalu pun si wazir pun dilanjutkan. segera mengajak beberapa Dan gentong prajurit air yang istana dibawa oleh Abu Nawas dan dengan mulai paksa berkurang Abu Nawas isinya pun dan dihadirkan menjadi di lebih hadapan ringan. Raja Harun Abu Nawas ar-Rasyid. pun tidak lagi berjalan di belakang. Namun lagi-lagi Kini ia di berjalan hadapan di tengah-tengah raja, Abu rombongan. Nawas pun berlagak aneh. Setelah istirahat yang Bahkan kedua, tingkahnya pun ketiga, makin dan ugal-ugalan, seterusnya, tak selayaknya gentong air yang berada di dibawa oleh hadapan Abu Nawas pun seorang semakin raja. berkurang sampai kemudian Abu Nawas gentong itu pun bersikaplah kosong sopan, sama tegur sekali. Baginda Raja. Karena Ya gentongnya Baginda, sudah kosong, tahukah tentunya Anda? Abu Nawas pun Kata Abu Nawas. meninggalkannya. Apa Abu Sehingga Nawas? pun Sahut bisa Baginda berjalan di Raja. samping Baginda Raja Baginda, dan barisan terasi terdepan. itu asalnya dari udang. Melihat hal itu, Lanjut Baginda Raja Abu pun Nawas. tersenyum. Kurang Ini ajar kau Baginda Abu Raja Nawas. telah mendapatkan Engkau menghina jawaban aku ya? atas pertanyaan yang Seru diajukan Baginda Raja sebelum menahan berangkat. marah. Kamu Tidak memang Baginda, cerdik, Abu siapa Nawas, bilang ujar udang Baginda berasal Raja dari dalam terasi, hati. kata Abu Nawas. Baginda Raja yang merasa dilecehkan, ia pun naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya. Hajar dia, pukuli dia sebanyak 25 kali, perintah Baginda Raja. Abu Nawas yang tubuhnya kurus kering itu pun akhirnya lemah tak berdaya setelah dipukuli tentara yang tubuhnya kekar. Seusai dipukuli, Abu Nawas pun disuruh keluar dari istana. Ketika sesampai di pintu gerbang, ia pun dicegat oleh penjaga. Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa dengan perjanjian itu, Abu Nawas? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda Raja, maka engkau berkata akan dibagi dua. Engkau satu bagian dan aku satu bagian, Abu Nawas. Nah, sekarang mana bagianku? Kata sang penjaga.
Hai penjaga pintu gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda Raja yang diberikan kepadaku tadi? Sahut Abu Nawas. Ya tentu saja Abu Nawas, itu kan sudah merupakan perjanjian kita, kata si penjaga itu. Baiklah, aku berikan semuanya saja, bukan hanya satu bagian, kata Abu Nawas yang masih menahan rasa sakit. Wah, ternyata engkau baik sekali Abu Nawas. Kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda Raja, kata si penjaga itu dengan kegirangan. Tanpa banyak cakap lagi, Abu Nawas pun mengambil sebatang kayu yang agak besar. Lalu penjaga itu pun dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja penjaga itu pun menjerit-jerit kesakitan dan menganggap bahwa Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penjaga pintu gerbang itu pingsan, Abu Nawas pun meninggalkannya begitu saja. Ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu, setelah sadar, si penjaga pintu gerbang itu pun mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun ar-Rasyid. Ya Baginda Raja, ampun beribu ampun Baginda Raja. Hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas telah memukuli hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan Baginda Raja. Hamba mohon keadilan dari tuanku Baginda Raja, kata si penjaga itu sambil meringis-ringis kesakitan. Akhirnya Baginda Raja pun segera memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda Raja, ia pun ditanya oleh Baginda Raja. Hai Abu Nawas, benarkah engkau telah memukuli penjaga pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan? Tanya Baginda Raja dengan sedikit geram. Ampun tuanku Paduka yang mulia, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Apa maksudmu Abu Nawas? Coba kau jelaskan sebab musababnya. Kau memukuli orang itu, tanya Baginda Raja. Tuanku yang mulia, hamba dan penjaga pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda Raja, maka hadiah tersebut akan dibagi menjadi 2 bagian. 1 bagian untuknya dan 1 bagian lagi untuk saya Baginda Raja. Nah Baginda Raja, pagi tadi hamba akan menerima hadiah 25 kali pukulan dari Baginda Raja. Dan hadiah itu hamba berikan kepada penjaga itu semua Baginda Raja. Maka saya berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepada penjaga pintu gerbang itu yang mulia, jelas Abu Nawas. Hai penjaga pintu gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Benar Baginda Raja, jawab si penjaga pintu gerbang. Tapi hamba tidak mengira Baginda, jika Baginda Raja memberikan hadiah pukulan kepada Abu Nawas, kata si penjaga. Hahaha. Dasar tukang peras, sekarang kau kena batunya, Abu Nawas, kata Baginda Raja tertawa setelah memahami semuanya. Kali ini Baginda Raja berencana akan Abu Nawas tidak berhutang. bersalah. Bahkan Baginda sekarang Raja aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka memeras. Selama berburu. Kalau kau tidak merubah kelakuan Berbeda dari burukmu, acara berburu sungguh sebelumnya, aku akan kali memecat ini dan Baginda Raja menghukummu, mengajak kata serta Baginda Abu Raja. Nawas. Ampun tuanku, Kemudian sahut si Baginda penjaga Raja pintu meminta gerbang Abu Nawas dengan gemetar. membantu membawa perbekalan dan Tuanku dipersilakan yang mulia, memilih sendiri hamba barang sudah yang lelah, akan dibawa. mau beristirahat. Tanpa pikir Tiba-tiba panjang, diwajibkan Abu Nawas hadir di memilih tempat gentong ini. tempat wadah air Padahal minum hamba yang tidak cukup bersalah. besar.
Hamba Baginda mohon Raja dan ganti rugi yang prajurit mulia, heran dengan sebab pilihan waktu Abu Nawas. istirahat hamba sudah Mereka hilang menganggap karena Abu Nawas panggilan bodoh tuanku karena yang memilih mulia. gentong air yang Padahal besar besok dan hamba berat. harus mencari Padahal nafkah masih untuk banyak keluarga barang yang hamba. lebih kecil. Kata Abu Nawas Hai Abu melancarkan Nawas, akal kenapa cerdiknya. kau pilih barang bawaan yang paling Sejenak berat? Baginda Tanya Raja pun Baginda terkejut Raja atas penasaran. protes Abu Nawas. Nanti Namun Paduka Raja juga tiba-tiba akan ia tahu pun sendiri, tertawa ucap Abu Nawas terbahak-bahak. sambil tersenyum. Hahaha. Jangan Baginda khawatir Raja pun Abu Nawas. memerintahkan pasukannya Baginda Raja untuk pun berjalan. kemudian Dan memerintahkan selama perjalanan bendahara tentunya kerajaan Abu memberikan Nawas menjadi sekantong orang uang yang perak paling kepada terakhir. Abu Nawas. Ia pun berjalan paling belakang. Abu Nawas karena pun pulang beratnya dengan membawa hati gembira. gentong air. Tetapi sesampainya di rumah, Karena Abu Nawas pun perjalanan yang masih cukup bertindak jauh, aneh rombongan memilih dan berhenti bahkan untuk semakin beristirahat nyeleneh seperti sejenak. orang gila Saat sungguhan. itulah Pada suatu mereka pun hari membutuhkan Raja Harun air al-Rasyid untuk mengadakan menghilangkan rapat rasa dengan para dahaganya. menterinya. Dan tentunya Apa Abu pendapat Nawas menjadi kalian orang yang paling mengenai dicari Abu Nawas karena yang Abu hendak Nawas kuangkat yang membawa sebagai kadi? perbekalan Tanya air Baginda minum. Raja kepada menterinya. Setelah dirasa cukup, Melihat akhirnya keadaan perjalanan Abu pun Nawas yang dilanjutkan. semakin parah otaknya, Dan gentong air maka yang dibawa sebaiknya oleh Abu tuanku Nawas mengangkat orang mulai lain berkurang saja isinya dan menjadi untuk menjadi lebih ringan. kadi. Kata Abu sang Nawas pun Perdana tidak Menteri lagi memberi berjalan saran. di belakang. Kini Menteri-menteri ia yang berjalan lain di juga tengah-tengah mengutarakan rombongan. pendapat yang sama Setelah tuanku. istirahat yang Abu kedua, Nawas telah menjadi ketiga, gila. dan seterusnya, Karena itu dia gentong tak air yang layak dibawa menjadi oleh Abu Nawas kadi, pun sahut semakin para berkurang menteri. sampai kemudian gentong itu Baiklah, pun kosong kita tunggu sama dulu sekali. sampai 21 hari. Karena gentongnya Karena sudah kosong, bapaknya baru tentunya saja Abu Nawas meninggal. pun meninggalkannya. Jika tidak sembuh-sembuh Sehingga juga, Abu Nawas pun bolehlah bisa kita berjalan mencari di samping kadi yang lain Baginda Raja saja, dan kata barisan Baginda Raja terdepan. memutuskan. Melihat hal itu, Setelah Baginda lewat Raja pun 1 tersenyum. bulan, Kini Abu Baginda Nawas pun Raja masih telah dianggap mendapatkan gila. jawaban Maka atas Sultan pertanyaan Harun yang al-Rasyid pun diajukan mengangkat sebelum orang lain berangkat. menjadi kadi atau Kamu memang penghulu cerdik kerajaan Abu Nawas, Baghdad. ujar Baginda Raja. Konon dalam suatu pertemuan besar ada seorang bernama Polan yang sejak lama berambisi menjadi kadi. Ia mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda Raja untuk menyetujui jika ia diangkat menjadi kadi. Maka tatkala ia mengajukan diri menjadi kadi kepada Baginda Raja, maka dengan mudah Baginda Raja pun menyetujuinya. Begitu mendengar Polan diangkat menjadi kadi, maka Abu Nawas pun mengucapkan syukur kepada Tuhan. Alhamdulillah, aku telah terlepas dari bala yang mengerikan. Tapi sayang sekali, kenapa harus Polan yang menjadi kadi? Kenapa tidak yang lain saja? Kata Abu Nawas dalam hati. Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Beginilah ceritanya. Pada suatu hari ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia, ia dipanggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang mendapati bapaknya yang sudah lemah lunglai. Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku, pinta bapaknya. Abu Nawas pun segera menuruti permintaan terakhir bapaknya. Ia cium telinga kanan bapaknya, ternyata baunya harum. Sedangkan yang sebelah kiri baunya sangat busuk. Aduh pak, sungguh mengherankan. Telinga bapak yang sebelah kanan baunya harum sekali. Tapi yang sebelah kiri baunya amat busuk, jelas Abu Nawas. Wahai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya hal itu bisa terjadi? Kata bapaknya mulai menjelaskan. Syekh Maulana atau bapak Abu Nawas pun mulai bercerita. Pada suatu hari, datang 2 orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya. Tapi yang seorang lagi, karena aku tak suka, maka tak ku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi atau penghulu. Jika kelak engkau diangkat menjadi kadi, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun al-Rasyid. Tapi tak bisa tidak, Sultan Harun al-Rasyid pasti tetap memilihmu sebagai kadi, kata bapaknya. Oleh karena itulah, Abu Nawas pura-pura menjadi gila.
hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi oleh Baginda. Kisah Abu Nawas, buang air besar di tempat tidur. Pada suatu waktu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sangat gundah hatinya. Seperti biasanya, dirinya ingin sosok Abu Nawas hadir di istana untuk menghibur hati sang raja. Namun setelah beberapa kali dipanggil, Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Entah kenapa Abu Nawas enggan untuk menghadap Baginda Raja. Setelah lama berpikir, akhirnya Baginda Raja pun menemukan cara agar Abu Nawas bisa hadir di istana kerajaannya. Raja pun menyuruh 3 orang prajurit untuk pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya Abu Nawas. Hai pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidur Abu Nawas kalian. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku beri uang 1000 dirham. Titah Baginda Raja. Daulat Paduka Raja, jawab ketiga pengawal itu secara bersamaan. Sementara itu, duduk di sebelahnya ada Ki Patih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga pengawal itu. Karena berhubung tugas yang diberikan kepada 3 anak buahnya yang agak aneh, Ki Patih pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. Maaf Paduka Raja, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan sangat menghina? Tanya Patih kepada Baginda Raja. Patih, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana, jawab Baginda Raja. Kisah Apakah gerangan rencana Baginda? Air. Tanya Patih lagi. Kali ini Nanti Baginda Raja kamu akan berencana segera mengetahuinya. berburu di hutan. Dan sekarang kamu Baginda ikutilah Raja ketiga memerintahkan anak buahmu itu. pembantunya untuk Dan intailah menyiapkan mereka. semua peralatan Dan sampaikan perbekalan juga selama kepada Abu berburu. Nawas. Bila dia berhasil Berbeda dari menggagalkan acara tugas berburu pengawalku sebelumnya, itu, kali ini Baginda maka Raja Abu mengajak Nawas serta akan aku Abu beri Nawas. uang 3.000 dirham. Kemudian Dan Baginda sekaligus, Raja meminta Abu Nawas ia boleh membantu memukul membawa utusanku itu. perbekalan dan Titah dipersilakan Baginda memilih Raja. sendiri barang yang akan dibawa. Dengan Tanpa perasaan pikir yang masih panjang, bingung, Abu Nawas Patih pun memilih segera gentong melaksanakan 4 wadah air perintah minum yang Baginda cukup Raja. besar. Ia pun Baginda segera Raja berkemas dan prajurit menuju heran ke rumah dengan pilihan Abu Nawas. Mereka Tidak menganggap beberapa Abu Nawas lama bodoh kemudian, karena memilih utusan gentong Baginda air Raja yang Harun besar dan ar-Rasyid berat. sudah tiba di Padahal depan masih pintu banyak rumah barang yang Abu lebih Nawas. kecil. Hai Abu Nawas, Hai kenapa Abu kau Nawas, pilih barang bawaan kami yang paling diutus oleh berat? Baginda Tanya Raja Baginda untuk Raja buang air penasaran. besar di tempat tidurmu. Nanti Paduka Raja juga akan tahu Karena ini sendiri, perintah ucap raja, Abu Nawas kamu sambil tidak boleh tersenyum. menolak, kata salah seorang Baginda Raja utusan pun itu. memerintahkan pasukannya untuk berjalan. Saya Dan sama selama sekali perjalanan tidak tentunya keberatan. Abu Nawas Silakan menjadi orang saja yang kalau paling kalian terakhir. mampu Ia melaksanakan pun berjalan perintah paling Baginda belakang Raja, karena beratnya jawab membawa Abu Nawas gentong dengan air. santainya. Betul? Karena perjalanan Tanya yang utusan cukup raja. jauh, rombongan memilih berhenti untuk Iya, beristirahat silakan sejenak. saja, sahut Saat Abu itulah, Nawas. Mereka pun membutuhkan air untuk menghilangkan rasa Betul begitu dahaganya. Abu Nawas? Dan Tanya tentunya utusan Abu Nawas raja. menjadi orang yang paling Iya, dicari karena Abu silakan Nawas saja, yang membawa sahut perbekalan Abu Nawas. air minum. Abu Setelah Nawas pun dirasa mengawasi cukup, orang-orang akhirnya itu perjalanan pun beranjak ke dilanjutkan. tempat tidurnya dengan Dan geram. gentong air yang dibawa oleh Abu Nawas Berak di tempat mulai tidurku berkurang isinya dan betul-betul menjadi kelewatan. lebih ringan. Gumam Abu Nawas Abu Nawas dalam pun hatinya. tidak lagi berjalan di belakang. Abu Kini Nawas ia pun berjalan akhirnya di memutar tengah-tengah otaknya. rombongan. Bagaimana Setelah caranya istirahat agar yang para kedua, utusan itu ketiga, dan mengurungkan seterusnya, niatnya? Gentong air yang dibawa Setelah oleh Abu berpikir Nawas pun beberapa semakin saat, berkurang sampai Abu Nawas pun kemudian akhirnya gentong itu menemukan pun cara kosong untuk sama menggagalkan sekali. tugas para utusan Karena gentongnya tersebut. sudah kosong, tentunya Pada Abu saat Nawas para pun utusan itu hendak meninggalkannya. bersiap-siap buang Sehingga air Abu besar, Nawas pun bisa berjalan di mendadak samping Abu Baginda Nawas Raja berkata dan dari barisan balik terdepan. jendela kamar, Melihat hal itu, "Hai para Baginda utusan pun raja, tersenyum.
Ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian, atas pertanyaan kata yang Abu Nawas. diajukan sebelum berangkat. Apa itu Abu Nawas? Kamu memang Tanya cerdik, salah Abu satu Nawas, utusan ujar raja. Baginda Raja dalam Saya hatinya. ingatkan, supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar, dan setelah itu saya akan laporkan kalian kepada Baginda Raja bahwa kalian melanggar perintahnya. Jawab Abu Nawas dengan serius. Dengan cekatan, Abu Nawas pun segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Bahkan, kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan kayu besar tersebut. "Hai, apa maksudmu tadi, Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Aku katakan, ingat, perintah raja hanya buang air besar saja kan? Dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Iya, memang benar," jawab utusan itu. "Aku ulangi lagi ya. Hanya buang air besar saja. Tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja ya," tegas Abu Nawas dengan seriusnya. "Hai Abu Nawas, mana mungkin itu tidak mungkin kan? Kami juga harus buka celana dulu dan kencing nantinya," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah Baginda Raja," sahut Abu Nawas. Para utusan itu pun akhirnya saling pandang. Mereka kebingungan dengan ucapan Abu Nawas itu. Tiba-tiba ada suara seseorang yang memanggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas!" Karena ada suara yang sudah tidak asing lagi didengar oleh Abu Nawas serta para utusan. Akhirnya mereka pun segera berkumpul untuk menemui asal suara itu. Oh, ternyata suara itu adalah suara Kipatih Ja'far yang merupakan orang kepercayaan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan itu untuk buang air besar di tempat tidurmu, Abu Nawas. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Namun, jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, Abu Nawas," kata Kipatih Ja'far. "Oh, begitu ya Kipatih. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa, tuanku?" tanya Abu Nawas. "Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham," jawab Kipatih. Hahaha. Abu Nawas pun tertawa bahagia dan merasa kaget. Segera saja Abu Nawas pun mengambil pentungan. Lalu 3 orang utusan yang mau berak di tempat tidur Abu Nawas itu pun akhirnya dipentungi pantatnya. Buk, buk, buk. "Ampun Abu Nawas. Apa kalian mau buang air besar di tempat tidurku? Hah, tidak boleh ya." Dipukul lagi. Buk, buk, buk. "Tidak, ampun Abu Nawas." Dan akhirnya, ketiga utusan Baginda Raja itu pun lari terbirit-birit. Kipatih dan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Sesaat setelah itu, Kipatih pun berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, Baginda sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana." Abu Nawas pun menyetujui permintaan Patih Ja'far. Dan akhirnya, mereka pun bergegas menuju istana untuk menemui Baginda Raja. Kisah Abu Nawas dan telur unta. Suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid diserang penyakit yang sangat aneh. Tubuhnya terasa kaku dan pegal semua. Suhu badannya naik dan dia tidak kuat untuk melangkah.
Kondisi ini membuat Baginda tidak nafsu makan sehingga sakitnya bertambah parah. Berbagai tabib sudah didatangkan ke istana untuk mengobati Baginda Raja. Akan tetapi tidak satu pun yang berhasil. Baginda Raja tidak mau menyerah begitu saja. Tekad beliau untuk segera sembuh dan beraktivitas lagi sangatlah besar. Akan berburu di hutan. Baginda Raja akhirnya membuat sebuah pengumuman sayembara. Untuk menyiapkan Barang semua siapa peralatan dapat dan menyembuhkan perbekalan Baginda selama Raja, berburu. maka dia akan diberikan Berbeda dari hadiah acara yang berburu besar. sebelumnya, kali ini Baginda Raja mengajak serta Berita Abu sayembara Nawas. itu pun sampai ke telinga Kemudian Abu Baginda Nawas. Raja meminta Abu Ia pun Nawas tertarik membantu untuk membawa mengikutinya. perbekalan dan Ia mulai dipersilakan memutar memilih otaknya sendiri memikirkan barang yang cara akan menyembuhkan dibawa. Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Tidak Abu beberapa Nawas lama memilih kemudian, gentong 4 wadah Abu Nawas air pun minum menuju yang ke cukup istana besar. untuk mengajukan Baginda diri Raja dan mengobati prajurit heran Baginda dengan Raja. pilihan Abu Nawas. Mereka menganggap Baginda Abu Nawas Raja pun bodoh sangat karena terkejut memilih melihat gentong pengajuan air yang diri besar Abu dan Nawas. gelap. Mengingat Padahal masih ia banyak bukanlah barang seorang yang tabib, lebih kecil. rasanya Abu Nawas Hai, tidak Abu mungkin Nawas, dapat mengobati kenapa kau pilih Baginda barang Raja. bawaan yang paling berat? Tanya Baginda Wahai Raja Abu Nawas, penasaran. setahuku Nanti kamu itu Paduka bukan Raja seorang juga akan tabib. tahu Tapi sendiri, mengapa ucap engkau Abu mengikuti Nawas sambil sayembara tersenyum. ini? Tanya Baginda Raja Baginda dengan Raja pun heran. memerintahkan pasukannya untuk Abu Nawas pun berjalan. hanya tersenyum Dan mendengar selama perjalanan pertanyaan tentunya Baginda Abu Nawas Raja. menjadi orang yang paling Dengan terakhir. segala kecerdasan Ia pun pikirannya, berjalan paling belakang akhirnya Abu Nawas karena berhasil beratnya meyakinkan membawa Baginda gentong Raja air. untuk mempercayainya. Karena perjalanan yang Abu cukup Nawas jauh, mulai rombongan dengan memilih menanyakan berhenti untuk kondisi beristirahat Baginda Raja, sejenak. mengobservasi Saat itulah, dan menganalisa Mereka penyakit pun yang membutuhkan dialami air untuk Baginda menghilangkan Raja. rasa dahaganya. Dan tentunya Baginda Raja Abu mengeluhkan Nawas menjadi kepada orang yang Abu paling Nawas dicari jika karena ia Abu tidak Nawas mengerti yang apa membawa penyakit perbekalan yang sedang air minum. dia alami. Setelah Karena dirasa belum cukup, ada satu akhirnya orang tabib perjalanan pun pun yang berhasil dilanjutkan. mengobatinya. Dan gentong air Ia yang mengeluhkan dibawa oleh rasa Abu sakit Nawas dan panas di mulai sekujur berkurang isinya dan tubuhnya. menjadi lebih ringan. Abu Nawas pun Abu tertawa Nawas pun ketika tidak mendengar lagi keluhan berjalan di sakit belakang. Baginda Kini ia Raja. berjalan di tengah-tengah rombongan. Setelah Baginda Raja istirahat pun yang merasa kedua, tersinggung ketiga, dengan dan respon seterusnya, Abu Nawas gentong yang air tertawa dibawa oleh tersebut. Abu Nawas pun semakin berkurang sampai kemudian Hai Abu gentong Nawas, itu pun kenapa kosong engkau sama tertawa sekali. mendengar keluhanku? Tanya Karena Baginda gentongnya Raja sudah kosong, dengan kesal. tentunya Abu Nawas pun Tidak, Paduka. meninggalkannya. Sehingga Kalau Abu penyakit Nawas seperti pun bisa itu berjalan gampang di sekali samping menemukan Baginda Raja dan obatnya, barisan jawab terdepan. Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun tersenyum. Raja pun terkejut Kini Baginda mendengar Raja telah jawaban mendapatkan Abu Nawas. jawaban atas Beliau pertanyaan kemudian yang diajukan bertanya, sebelum berangkat. jadi apa obatnya Kamu dan di memang mana cerdik, kita Abu bisa Nawas, menemukannya? ujar Baginda Obatnya Raja itu dalam Abu Nawas, hatinya. tanya Baginda Raja. Oh, obatnya itu gampang Paduka, yaitu telur unta. Paduka Raja bisa mendapatkannya di kota Baghdad, tapi ada syaratnya, jelas Abu Nawas. Apa syaratnya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja ingin segera tahu. Syaratnya adalah Baginda Raja sendiri yang harus menemukan obat tersebut dan bukan mengutus orang lain untuk mencarinya, jelas Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja pun menerima syarat dari Abu Nawas tersebut. Baginda Raja segera bergegas menuju Baghdad dan menyamar sebagai rakyat biasa dan dikawal oleh beberapa pengawal kerajaan yang juga menyamar. Sesampainya di kota Baghdad, mereka pun mengitari seluruh sudut pasar mencari penjual telur unta. Namun mereka tidak pernah kunjung menemukan telur unta yang dicarinya. Baginda Raja dan para pengawal terus berusaha mencari tetapi hanya mendapatkan kelelahan, keletihan dan keringat saja. Baginda Raja pun mulai menggerutu dan memikirkan hukuman yang akan diberikan kepada Abu Nawas karena memintanya untuk mencari obat yang tidak pernah ditemukannya. Baginda Raja dan pengawal pun bergegas kembali ke istana. Dan ketika hendak berangkat, ia melihat seorang kakek tua yang sedang berjalan. Baginda Raja pun segera menghampirinya.
"Hai Kek, bolehkah saya bertanya sesuatu?" tanya Baginda Raja. "Ya, boleh," jawab si kakek. "Di mana saya menemukan telur unta, Kek?" tanya Baginda Raja. "Hah? Telur unta?" Si kakek kemudian terdiam sejenak lalu tertawa lebar. Hahaha. Si kakek itu pun akhirnya menjelaskan jika tidak ada telur unta di dunia ini. Ia mengatakan jika hewan yang memiliki daun telinga itu melahirkan, bukan bertelur. Baginda dan para pengawal tersentak kaget mendengar penjelasan si kakek tersebut. Dan dalam keadaan murka pada Abu Nawas karena telah mempermainkannya, akhirnya Baginda Raja pun segera kembali ke istana. Keesokan harinya, Abu Nawas pun segera dipanggil menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, berani sekali kamu mempermainkan aku. Bukankah unta tidak bertelur?" ujar sang raja dengan marah. "Betul Paduka," jawab Abu Nawas. Tanpa penjelasan lebih lanjut dari Abu Nawas, Baginda Raja pun langsung memerintahkan pengawalnya untuk memberikan hukuman berat kepada Abu Nawas. "Tunggu dulu Baginda. Sebelum Baginda menghukum hamba, bolehkah hamba bertanya bagaimana kabar Baginda sekarang?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku sangat sehat sekarang dan begitu bersemangat ingin segera memberikan hukuman kepadamu Abu Nawas," jawab Baginda Raja tanpa menyadari jika itu adalah pertanyaan jebakan Abu Nawas. "Berarti hamba berhasil menyembuhkan Paduka Raja," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terdiam. Ia mulai menyadari jika sebelumnya adalah taktik Abu Nawas menyembuhkan dirinya meskipun dengan cara yang tidak masuk akal. Baginda Raja pun tidak dapat berkata apa-apa selain mengakui kecerdikan Abu Nawas. Dan akhirnya ia pun memberikan hadiah atas keberhasilannya dalam sayembara menyembuhkan Baginda Raja. Kisah Abu Nawas dibuat stres oleh 9 ekor keledai. Dikisahkan, pada suatu saat Abu Nawas sedang duduk santai di teras rumahnya. Tiba-tiba datanglah seorang tamu ke rumahnya. Tamu tersebut merupakan saudagar yang paling kaya di kampungnya. "Hai Abu Nawas, aku ada pekerjaan untukmu," kata saudagar kaya itu. "Pekerjaan apa tuan?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku mau membeli 9 ekor keledai. Nanti kamu yang mengantarkan keledai tersebut sampai ke rumahku Abu Nawas," Baginda Raja ucap saudagar kaya itu kepada Abu Nawas. menyiapkan semua peralatan dan "Oh, itu sih pekerjaan mudah tuan. Ayo kita segera berangkat tuan," sebelumnya. balas Kali ini Abu Baginda Nawas. Raja mengajak serta Lalu Abu mereka Nawas. berdua pun pergi ke pasar hewan Kemudian, untuk membeli Baginda Raja 9 meminta ekor Abu Nawas keledai. membantu membawa perbekalan. Setelah dan transaksi dipersilakan selesai, memilih saudagar sendiri kaya barang itu yang pun akan berpesan dibawa. kepada Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, "Hei Abu memilih Nawas, gentong tempat bawalah wadah 9 air minum ekor yang keledai cukup ini besar. sampai ke rumahku Abu Nawas. Baginda Raja dan Jangan prajurit sampai heran ada dengan yang hilang." pilihan Abu Nawas. "Oh, jangan khawatir Mereka tuan, menganggap Abu semuanya Nawas bodoh dijamin karena beres tuan," memilih gentong ucap air yang Abu besar Nawas. dan berat. Kemudian Padahal masih saudagar banyak kaya barang tersebut yang pun lebih kecil. pulang terlebih dahulu. "Hai Abu Nawas, Sementara Abu kenapa Nawas kau pilih masih barang mengatur bawaan yang 9 paling berat?" keledainya. tanya Baginda Raja. Setelah penasaran. semuanya dirasa sudah siap, Nanti lalu Paduka Abu Raja Nawas juga menunggangi akan salah tahu satu sendiri, keledainya, ucap Abu kemudian Nawas dia sambil pun tersenyum. pergi berjalan pulang. Baginda Raja pun memerintahkan Di pasukannya tengah perjalanan untuk berjalan. muncul dalam benak Dan Abu selama Nawas perjalanan untuk tentunya menghitung Abu Nawas keledainya. menjadi orang yang Dia paling pun terakhir. kaget ternyata keledainya Ia pun hanya berjalan
berjumlah paling 8 belakang karena ekor. beratnya membawa gentong Bukankah air. waktu berangkat jumlah keledainya ada Karena 9? perjalanan yang Kenapa cukup jauh, tiba-tiba Bob hilang memilih 1? berhenti Jangan-jangan untuk ada salah beristirahat satu keledainya sejenak. yang terpisah. Saat itulah Ucap Abu Nawas mereka mulai pun cemas. membutuhkan air untuk menghilangkan Lantas rasa Abu Nawas pun dahaganya. turun dari Dan keledainya tentunya untuk Abu Nawas mencari menjadi keledainya orang yang paling terpisah. dicari karena Abu Nawas yang membawa Ia pun melihat ke pertukaran sana air kemari minum. dan juga di balik Setelah pepohonan, dirasa namun cukup, tak akhirnya perjalanan menjumpainya. pun dilanjutkan. Abu Nawas pun Dan mencoba gentong menghitung air yang keledainya dibawa oleh kembali. Abu Nawas Ternyata mulai jumlahnya berkurang utuh isinya dan 9 menjadi ekor. lebih ringan. Berarti aku tadi yang Abu salah Nawas pun menghitung, tidak lagi kata berjalan Abu di Nawas belakang. dalam Kini ia hatinya. berjalan di tengah-tengah rombongan. Abu Nawas pun kembali Setelah naik istirahat menunggangi yang kedua, keledainya dan ketiga, menggiring dan sisa seterusnya, keledainya gentong untuk air yang melanjutkan dibawa oleh Abu perjalanan. Nawas pun semakin berkurang Selang sampai beberapa kemudian saat, gentong Abu Nawas itu pun berpikir kosong untuk sama menghitung sekali. kembali jumlah Karena keledainya. gentongnya sudah kosong, Kenapa tentunya jumlahnya Abu jadi Nawas 8 pun ekor lagi? meninggalkannya. Lelucon macam Sehingga apa Abu ini? Nawas pun Aku bisa dipermainkan berjalan di oleh samping keledaiku, Baginda Raja pikir dan barisan Abu Nawas. depan. Terpaksa Melihat Abu hal Nawas itu, pun kembali Baginda Raja turun pun dari tersenyum. punggung Ini keledainya Baginda lalu Raja telah menghitungnya kembali. mendapatkan jawaban Anehnya, atas pertanyaan jumlah yang keledainya diajukan kembali sebelum utuh berangkat. menjadi 9 ekor. Kamu memang cerdik, Abu Nawas hampir ujar saja Baginda gila. Raja Dia dalam berpikir hatinya. ada seseorang yang sengaja mempermainkan dirinya. Dia pun kemudian bersembunyi di balik semak-semak sambil mengintip 9 keledainya. Sekarang aku mau lihat bagaimana seekor keledai bisa hilang, ucap Abu Nawas. Namun usahanya itu hanya sia-sia saja, karena setelah menunggu agak lama, jumlah keledainya masih tetap 9 ekor. Ia pun akhirnya memutuskan kembali melanjutkan perjalanan. Ia pun menaiki keledainya dan menggiring 8 ekor keledainya di depannya. Saat di atas punggung keledainya, Abu Nawas mencoba menghitung kembali keledai yang ada di depannya. Sungguh aneh jumlahnya jadi 8 ekor lagi. Kenapa bisa begini? Ujar Abu Nawas mulai stres. Tiba-tiba datanglah lelaki tua dan menghampiri Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, sepertinya kamu sedang kebingungan ya?" tanya kakek tua itu. "Iya kek, aku heran dengan keledai-keledaiku ini," balas Abu Nawas. "Memangnya kenapa Abu Nawas?" tanya kakek tua itu kembali. "Bagaimana bisa kek, ada seekor keledai yang hilang lalu muncul kembali," tutur Abu Nawas. Lelaki tua itu pun paham dengan apa yang menimpa Abu Nawas. Dia pun tertawa dan berkata, "Sini turun dari keledaimu dan hitung berapa jumlahnya," ucap kakek tersebut. Lalu Abu Nawas pun turun dari keledainya dan kembali menghitung keledainya. "Iya benar kek, jumlahnya ada 9 ekor," ucap Abu Nawas. "Sekarang pulanglah dan giring semua keledaimu, jangan biarkan hayalanmu menguasaimu," kata kakek tersebut. Lalu Abu Nawas pun menuruti perkataan kakek tua tersebut dan segera kembali melanjutkan perjalanan. Saat Abu Nawas menaiki keledainya, ia pun menghitung kembali jumlah keledainya yang digiringnya dan jumlahnya hanya 8. Sontak saja Abu Nawas pun langsung berteriak minta tolong kepada sang kakek. "Hai kek, lihatlah, saya tidak berhayal, jumlahnya menjadi 8 ekor lagi," kata Abu Nawas. Kakek tua itu pun kembali tertawa melihat sikap Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu hanya menghitung keledai di hadapanmu, sementara keledai yang kau tunggangi tidak kau hitung." "Ya jelas saja jumlahnya hanya 8 ekor, kata sang kakek tua itu sambil tertawa kembali. Abu Nawas pun seketika langsung menyadari kelalaiannya. Ia pun menyadari juga ternyata sepandai-pandainya orang ataupun secerdik-cerdiknya orang, suatu saat pasti akan merasakan kelalaian. Kisah Abu Nawas mengalahkan orang ateis. Kecerdikan Abu Nawas memang luar biasa. Tidak henti-hentinya kisah Abu Nawas bikin heboh sekaligus kagum Baginda Raja. Dan kali ini
Kisah tentang Abu Nawas mengalahkan seorang ateis yang bertanya siapa pencipta Tuhan. Dan orang ateis itu pun tidak menyangka akan kalah dengan Abu Nawas. Dikisahkan, suatu hari ada orang asing datang ke kota tempat Abu Nawas tinggal. Orang asing itu menyatakan diri tidak percaya dengan keberadaan Tuhan. Dan keadaan kota pun benar-benar gaduh oleh orang asing ateis itu. Baginda Raja pun mendengar kabar kegaduhan yang juga meresahkan rakyatnya. Dan akhirnya Baginda pun segera meminta agar orang asing ateis itu dipanggil ke istana. Sehingga datanglah orang asing itu pun ke istana. Dan sesampainya di istana, Baginda Raja pun langsung bertanya kepada orang ateis itu. "Hai orang asing, kenapa kamu membuat kegaduhan di negeri ini?" tanya Baginda Raja dengan tegas. Dan orang asing ateis itu memang kurang ajar. Dia bukannya menjawab pertanyaan Baginda Raja, malah ia kembali menantang untuk dibuktikannya keberadaan Tuhan. Baginda Raja pun menyabarkan dirinya, lalu bertanya lagi kepada orang asing tersebut, "Memangnya agamamu apa? Kalau kami di sini memeluk agama Islam," ujar Baginda Raja. Memerintahkan pembantunya untuk menyiapkan "Saya semua tidak peralatan percaya dan Tuhan," perbekalan jawab selama orang berburu. ateis itu. Berbeda "Kami dari percaya acara adanya berburu Tuhan. sebelumnya, Kuharap kali ini kamu Baginda jangan Raja mengganggu mengajak rakyatku serta dengan Abu ulah Nawas. gaduhmu," ujar Baginda Kemudian Baginda Raja. Raja meminta Abu Dasar Nawas orang asing membantu itu tidak membawa memiliki perbekalan adab. dan dipersilakan Dia malah memilih menantang sendiri Baginda barang yang Raja akan menjawab dibawa. pertanyaan dan membuktikan Tanpa pikir keberadaan panjang, Tuhan. Abu Nawas memilih gentong Baginda tempat Raja wadah pun air dengan minum sabar yang mempersilahkan cukup besar. orang asing itu pun Baginda Raja bertanya, dan prajurit heran "Sesuatu dengan itu pilihan ada Abu penciptanya Nawas. ya? Mereka Lalu menganggap siapakah Abu yang Nawas menciptakan bodoh Tuhan?" karena tanya memilih gentong orang air yang ateis besar itu dan kepada berat. Baginda Padahal Raja. masih banyak barang Suasana yang pun lebih hening. Baginda Raja "Hai, pun Abu berpikir Nawas, mencari jawaban kenapa kau di pilih luar barang bawaan ajaran yang paling agama. berat?" tanya Baginda Raja. Kalau Baginda penasaran. Raja menjawab Nanti dengan Al-Quran Paduka Raja atau juga hadis-hadis, akan tahu sendiri, jelas orang ucap asing Abu itu Nawas tidak sambil terima sebab tersenyum. ia adalah ateis. Baginda Raja pun Dan orang memerintahkan ateis itu pasukannya pun untuk seperti tahu berjalan. pikiran Dan Baginda selama Raja. perjalanan tentunya Abu Jawabnya Nawas menjadi harus orang masuk yang paling akal. terakhir. "Saya Ia tidak pun percaya berjalan Tuhan, paling belakang tidak percaya karena kitab sucimu, beratnya membawa jadi jangan gentong jawab air. pakai itu," kata orang asing Karena itu. perjalanan yang cukup Dan jauh, Baginda rombongan Raja pun memilih berhenti untuk terus memikirkan beristirahat jawaban sejenak. logis untuk Saat membungkam itulah, orang asing Mereka itu. pun membutuhkan air Melihat untuk Baginda Raja menghilangkan kebingungan, rasa salah dahaganya. seorang menteri Dan mendekat tentunya kepada Abu Nawas Baginda menjadi orang Raja. yang paling dicari karena Baginda Abu Nawas Raja, yang membawa "Kalau perbekalan orang air begini, minum." serahkan saja kepada Setelah Abu dirasa Nawas. cukup, Pasti orang akhirnya asing ini akan perjalanan kalah pun argumen," dilanjutkan. bisik sang Dan menteri gentong air kepada yang dibawa Baginda oleh Raja. Abu Nawas mulai Dan berkurang Baginda isinya Raja pun dan menjadi menyetujuinya. lebih ringan. Dan meminta Abu Nawas untuk pun tidak dipanggilkan lagi berjalan Abu di belakang. Nawas. Kini ia berjalan di tengah-tengah Baginda ingin rombongan. mendengar lagi dan yakin Setelah kalau nanti istirahat jawaban yang dari kedua, Abu Nawas ketiga, bikin dan heboh seterusnya, pastinya. gentong air yang dibawa oleh Abu Nawas Abu Nawas pun semakin akhirnya berkurang dijemput sampai oleh kemudian prajurit ke gentong itu rumahnya. pun kosong sama sekali. Tak lama kemudian, Karena gentongnya sudah kosong, prajurit tentunya dan Abu Nawas pun tiba di meninggalkannya. istana. Sehingga Abu Nawas Dan pun Abu bisa Nawas berjalan pun di samping dipersilakan Baginda Raja masuk dan barisan duduk di dekat terdepan. Baginda Raja. Melihat hal itu, Ampun Baginda Raja Paduka pun yang tersenyum. mulia. Kini Kalau Baginda boleh Raja hamba telah tahu, mendapatkan kiranya jawaban ada urusan atas apa pertanyaan hamba yang dipanggil ke diajukan istana sebelum Paduka berangkat. yang mulia? Kamu Tanya memang Abu cerdik Nawas. Abu Nawas, ujar Baginda Lalu, Raja dalam diceritakanlah tentang orang asing yang tidak percaya adanya Tuhan. Dan juga tantangannya kepada Baginda Raja. Orang asing ini tidak percaya Tuhan. Dia bertanya, siapa pencipta Tuhan? Jawabnya harus masuk akal, ujar Baginda Raja. Abu Nawas pun manggut-manggut, lalu dia menatap orang ateis itu dengan tajam. Abu Nawas memang mendengar kalau ulah orang asing sudah begitu menggemparkan. Bahkan pertanyaannya bisa membahayakan keyakinan umat.
Lalu Abu Nawas pun mohon izin kepada Baginda Raja untuk pindah duduk dan mendekat berhadapan dengan orang asing itu. "Apa yang kamu tanyakan?" tantang Abu Nawas kepada orang ateis itu. Orang asing itu pun sikapnya congkak karena yakin Abu Nawas tidak akan mampu memberikan jawabannya. "Anda Muslim, percaya semua ada penciptaannya, baik yang gaib maupun yang nyata. Apa itu benar?" tanya orang ateis itu kepada Abu Nawas. "Ya, tidak salah. Kami percaya alam semesta dan seisinya, dan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Abu Nawas. "Sekarang saya mau tanya, siapakah pencipta Tuhan yang kamu yakini, pencipta alam semesta dan seisinya?" Abu Nawas pun sesaat terdiam. Ia berpikir untuk jawaban yang logis dan tepat. Orang asing itu pun menatap Abu Nawas dan tersenyum. Ia meyakini bahwa Abu Nawas tidak akan bisa menjawabnya. Baginda Raja dan para menteri terlihat tidak tenang, takut apabila Abu Nawas tidak mampu untuk menjawabnya. Dan kalau itu terjadi, mereka semua akan dipermalukan oleh orang asing itu. Abu Nawas memang cerdas, logikanya kuat. Dia sudah memiliki jawabannya. Begini saudara, kita ibaratkan alam semesta dan seisinya adalah angka. Nah, angka 3 menurutmu berasal dari mana? Kata Abu Nawas. "Itu hanya pertanyaan mudah. Tentu angka 3 berasal dari 1 ditambah 2, jawab orang asing tersebut. "Ya benar. Kita lanjutkan sekarang. Angka 2 berasal dari mana?" "Mudah sekali, tentu angka 21 ditambah 1, jadi hasilnya 2, ujar orang asing masih dengan sikap angkuhnya. "Benar. Sekarang asal angka 1 menurut Anda dari mana?" tanya Abu Nawas kembali. Dan mendapat pertanyaan ini, orang asing itu pun gelagapan. Dia terdiam tidak mampu untuk menjawabnya. Suasana pun menjadi hening. Para menteri juga Baginda Raja sejak dari awal terjadi dialog Abu Nawas dan orang asing semuanya tegang. Takut Abu Nawas tidak mampu untuk memberikan jawaban yang telak. Nah, kan Abu Nawas bikin heboh lagi. Orang ateis itu mati kutu loh, terdengar bisik-bisik para menteri dengan nafas lega. Abu Nawas pun kemudian mendekatkan posisi duduknya ke orang asing yang masih terdiam itu. "Begini saudara, Anda bertanya siapa pencipta Tuhan. Maka jawab dulu angka 1 ini berasal dari mana. Anda tidak bisa menjawabkan." Orang asing itu pun mengangguk, mengaku tidak mampu untuk menjawabnya. "Jadi sama juga ketika Anda bertanya kepada kami tentang Tuhan siapa penciptanya. Kami juga tidak bisa menjawab," tutur Abu Nawas. Dalam agama Islam, keberadaan Allah sebagai Tuhan itu Dia yang awal dan yang akhir. "Semoga Anda paham Tuan," tegas Abu Nawas. Dan akhirnya, orang asing yang mengaku ateis itu tidak bisa menjawab. Kalah argumen dengan kecerdikan Abu Nawas. Baginda Raja pun tampak tersenyum, senang semakin bangga dengan kecerdikan Abu Nawas.